Halo, apa kabar Interisti? Berjumpa lagi di channel Kabar Inter Milan. Channel yang akan mengabari kepada Anda berita-berita tentang Inter Milan, dan inilah kabar Inter Milan hari ini. Kabar pertama dari Liga Serie A. Inter Milan sukses meraih kemenangan telak di Giornata ke-15 Serie A musim 2023-2024 dengan mengalahkan Udinese 4-0 di Stadion Giuseppe Meazza pada 10 Desember 2023, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, pelatih Inter, Simone Inzaghi menurunkan tim dengan formasi 3-5-2 dengan penjaga gawang Yann Sommer di bawah Mistar. Lalu trio back baru di depan kiper yaitu Francesco Acerbi sebagai center back, didampingi oleh Jan Aurel Bisek sebagai center back kanan dan Alessandro Bastoni sebagai center back kiri. Untuk Bisek, ini merupakan starter pertama di Liga Serie A Italia, menggantikan posisi Benjamin Pavard yang belum pulih sepenuhnya dari cedera. Sedangkan untuk Bastoni, ini merupakan starter di tim utama setelah sebelumnya mengalami cedera betis saat di kamp pelatihan timnas Italia pada jeda internasional. Bahkan sebelum pertandingan melawan Udinese, Bastoni diragukan tampil langsung dari menit pertama. Namun pelatih Inter, Simone Inzaghi, punya pilihan dan penilaian sendiri tentang kondisi fisik Bastoni yang langsung main dari menit pertama. Sementara itu untuk dua sayapnya, pelatih menurunkan Federico Di Marco di sayap kiri dan Matteo Darmian di sayap kanan. Darmian menggantikan posisi Denzel Dumfries yang cedera saat melawan Napoli di pertandingan sebelumnya. Trio pakem lini tengah Inter diisi oleh Nicolo Barella, Mkhitaryan, dan Hakan Çalhanoğlu. Di depan tentunya dua tula yaitu Thuram dan Lautaro Martinez masih menjadi andalan lini serang Inter Milan. Kabar kedua dari Liga Serie A, jalannya pertandingan di babak pertama Inter Milan versus Udinese. Inter memulai pertandingan dengan penuh percaya diri, langsung menekan ke pertahanan Udinese. Pada menit pertama, satu tembakan yang masih lemah dari Marcus Thuram mampu diantisipasi oleh kiper Udinese, Marco Silvestri. Pada menit ke-9, peluang emas dari Lautaro Martinez dari umpan Federico Di Marco gagal menagih gol setelah sundulannya masih membentur mistar gawang. Dilanjutkan pada menit ke-12, aksi dari pemain belakang Inter yang bisa memberikan umpan silang kepada Di Marco hanya berbuah shot on goal. Tendangannya mampu diamankan Marco Silvestri. Kemudian peluang pertama dari Udinese di menit ke-14, akselerasi dari Samardzic sebelum memberi umpan ke Roberto Pereira, sayang tendangannya melenceng jauh dari gawang Yann Sommer. Sampai menit ke-30, Inter masih mengalami kebuntuan sebelum akhirnya ada pelanggaran oleh bek Udinese kepada Lautaro di kotak penalti. Wasit Marco Di Bello menunjuk titik putih setelah mengecek VAR ada tarikan yang dilakukan oleh Nuhun Perez kepada Lautaro Martinez. Penalti diambil oleh Hakan dan gol di menit ke-36. Ini merupakan gol Hakan yang ke-7 di Liga dan penalti yang ke-6 di musim ini, semua sempurna 100%. Setelah gol yang pertama, Inter tidak mengendorkan serangan. Sehingga gol tercipta lagi di menit 41 oleh Di Marco setelah menerima umpan cantik dari Hakan Çalhanoğlu. Shot keras mendatar menyusur ke pojok kiri gawang Marco Silvestri. Lagi gol ketiga tercipta oleh Marcus Thuram di menit ke-43. Gol ini merupakan 21 kombinasi passing pemain Inter yang diakhiri kipes Mkhitaryan kepada Thuram. Di penghujung laga, satu peluang dari Lautaro Martinez gagal bersarang ke gawang Udinese. Babak pertama ditutup dengan skor 3-0. Babak kedua dimulai, Inter bermain mengurangi tempo permainan. Udinese meresponnya dengan menambah daya serang ke pertahanan Inter. Menit ke-56, dua pergantian langsung dilakukan Inter dengan memasukkan Carlos Augusto menggantikan Bastoni dan Arnautovic menggantikan Thuram. Augusto diplot posisi center back kiri. Pergantian ini mengurangi daya defense Inter. Terbukti di menit ke-67 Udinese dapat menceploskan gol ke gawang Inter. Untungnya gol itu dianulir oleh wasit setelah pemain Udinese, Lorenzo Luca, terperangkap offside. Menit ke-71, dua pergantian lagi dilakukan Inter, yaitu memasukkan Juan Cuadrado menggantikan Di Marco dan Christian Aslani menggantikan Hakan. Pergantian ini sifatnya untuk rotasi pemain yang pada tengah pekan ini akan bermain di Liga Champions melawan Real Sociedad. Lalu menit ke-79 pergantian pemain dari Inter, yaitu Stefano Sensi menggantikan Mkhitaryan. Akhirnya, Lautaro Martinez cetak gol keempat Inter. Gol ini tercipta setelah Lautaro melakukan pressing kepada pemain Udinese, Martin Pairo. Gol tendangan keras dari luar kotak penalti tidak dapat diblok oleh kiper Udinese.
Pertandingan berakhir dengan skor telak 4-0 untuk kemenangan Inter. Dengan hasil ini, Inter kembali ke puncak klasemen Liga Serie A dengan 38 poin, selisih 2 poin dengan Juventus. Kabar ketiga dari Sky Sport Italia. Wawancara Simone Inzaghi kepada Sky Sport Italia setelah laga Inter versus Udinese. Itu adalah gol yang sangat indah, para pemain melakukannya dengan sangat baik. Saya takut dengan pertandingan ini karena saya melihat Udinese menang di sini 3 minggu lalu melawan AC Milan. Mereka berada di posisi bawah klasemen saat ini, namun mereka memiliki kualitas yang lebih baik dari yang diperkirakan, kata Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Mereka bisa berbahaya dalam serangan balik, tapi para pemain saya tampil cemerlang dengan menjaga sikap dan intensitas yang tepat dari awal hingga akhir, tambah Inzaghi. Nerazzurri membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan keunggulan setelah Juventus mengalahkan Napoli di hari sebelumnya, namun sekali lagi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda merasakan tekanan. Kami memberikan respons yang layak untuk tim hebat. Kami harus berkonsentrasi pada diri kami sendiri dan bukan pada apa yang terjadi di tempat lain. Kami cenderung lebih sering bermain setelah Juventus, tapi kami sudah terbiasa. Untungnya, skuad ini telah bekerja sangat keras dan penuh semangat sejak musim panas. Ini menyenangkan, tapi kita semua tahu bahwa sepak bola bergerak dengan cepat. Jadi kami ingin menikmati malam ini dan target yang kami capai seperti babak 16 besar Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Para penggemar luar biasa dan ketika keadaan tidak berjalan baik, mereka selalu berada di sisi kami. Lanjut Inzaghi. Lautaro Martinez mengatakan Inter bermain dalam peran yang lebih maju, dengan lini yang lebih tinggi, dan itu membuatnya lebih menarik bagi para pemainnya sendiri. Itu sangat mungkin terjadi. Tidak semua permainan berjalan dengan cara yang sama. Para striker membantu kami, karena mereka adalah pihak pertama yang harus membawa kami kembali ke lapangan. Kami tahu bahwa kami melakukannya dengan baik. Namun ada bahaya di setiap sudut seperti cedera, kemunduran performa. Dan hari ini kami menunjukkan bahwa kami tampil luar biasa meski kehilangan beberapa pemain kunci. Sebagai seorang pelatih, sangat menyenangkan melihat para pemain Anda bekerja keras untuk merebut kembali bola, menjadi agresif, dan mencetak gol. Sekarang kami memiliki pertandingan yang sangat penting dan harus memulihkan energi mental dan fisik, kata Inzaghi. Kini Inter harus mengalahkan Real Sociedad di San Siro pada Selasa malam untuk menjamin tempat pertama di grup Liga Champions. Inzaghi sepertinya mengisyaratkan pilihannya untuk pertandingan itu ketika menjelaskan apa yang dia katakan kepada Davide Frattesi di bangku cadangan. Saya tidak yakin apakah akan memainkan Davide sebagai starter, tetapi mengingat jalannya pertandingan dan betapa kami membutuhkannya di pertandingan berikutnya, saya mengatakan kepadanya untuk bersantai. Nicolo Barella dan Henrik Mkhitaryan adalah dua pemain fantastis, begitu pula Frattesi, jadi ada persaingan untuk mendapatkan tempat. Dia bekerja sangat keras dalam latihan dan telah mencetak beberapa gol penting untuk kami. Kami mungkin akan membutuhkannya pada hari Selasa, ujar Inzaghi. Bahkan ada kabar bahwa Frattesi akan digunakan hari ini sebagai bek sayap kanan menggantikan Denzel Dumfries yang cedera. Tidak, itu bukanlah suatu pilihan. Juan Cuadrado memiliki masalah tendon yang ia alami dan tidak bisa bermain selama 90 menit. Tapi untungnya saya memiliki Matteo Darmian yang memulai sebagai bek sayap kanan. Kemudian pindah ke kiri dan akhirnya menjadi bek tengah. Pemain seperti Darmian adalah sebuah keberuntungan bagi pelatih manapun. Tutup Inzaghi. Kabar keempat dari Sky Sport Italia. Interview Kapten Inter Lautaro Martinez kepada Sky Sport Italia setelah laga Inter versus Udinese. Lautaro Martinez memuji Simone Inzaghi setelah kemenangan telak atas Udinese. Ini merupakan penampilan dominan lainnya dari Nerazzurri dengan mengalahkan Udinese 4-0 di San Siro. Lautaro Martinez memastikan kemenangan di penghujung pertandingan dengan gol keempat, memenangkan duel bola di lini tengah untuk maju ke depan dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Ini tentu saja merupakan tim yang hebat. Kami bekerja keras setiap hari dalam latihan. Anda dapat melihat pengaruh pelatih dan kami bermain dengan ide-ide sepak bolanya, kata Lautaro Martinez kepada Sky Sport Italia. Inter kembali puncak klasemen Serie A, unggul 2 poin dari Juventus dan kini unggul 9 poin dari AC Milan yang berada di posisi ketiga. Tidak mudah untuk selalu bermain setelah mengetahui Juventus menang, namun penting untuk memberikan respons. Sekarang kami harus terus seperti ini dan ketika pelatih membutuhkan kami semua akan siap.
Gol Lautaro Martinez terjadi karena garis pertahanan yang tinggi saat ia merebut bola kembali di lini tengah dan melakukan tendangan penyelesaian. Kami menekan dengan sangat tinggi dan itu memungkinkan kami merebut kembali bola dengan cepat, menciptakan peluang mencetak gol, dan merusak pertahanan lawan. Babak pertama berjalan dengan intensitas tinggi, kami sangat senang. Kami telah bekerja sangat baik dengan pelatih ini selama 3 tahun, kami terus berkembang dan menunjukkan bahwa kami pantas berada di level ini. Pemain internasional Argentina itu kini telah mencetak 28 gol pada tahun 2023 di level klub, termasuk 14 gol dalam 15 pertandingan Serie A musim ini. Sejak tahun 2000 hanya Christian Vieri dan Diego Milito yang berhasil mencetak begitu banyak gol dalam 1 tahun kalender untuk Inter. Saya sangat bangga, saya bekerja keras untuk membantu rekan satu tim dan Inter. Saya hanya harus terus bekerja. Sang kapten mengatakan pekan ini bahwa dia akan dengan senang hati menandatangani perpanjangan kontrak bila pun besok, namun rinciannya masih diselesaikan. Kabar kelima dari laman resmi Inter, inter.it. Federico Di Marco mencetak gol ketiganya musim ini dalam kemenangan 4-0 Inter atas Udinese. Berikut interviewnya setelah pertandingan. Selama seminggu Aslani memberitahuku bahwa aku akan mencetak gol, jadi aku segera menghampirinya dan memeluknya. Saya senang untuk tim dan kami memiliki mentalitas yang tepat. Kami bermain bagus dan meraih hasil luar biasa. Perbandingan dengan Recoba dan Roberto Carlos. Kita berbicara tentang pemain berkaki kiri yang membuat sejarah bersama Inter, jadi saya sangat senang jika dibandingkan dengan mereka. Saya menafsirkan peran dengan cara saya sendiri dan mencoba menciptakan jalur passing untuk rekan satu tim saya melalui gerakan saya. Saya selalu ingin bermain untuk tim. Kabar terakhir dari laman resmi Inter, inter.it. Bisek mendapatkan kesempatan untuk pertama kalinya bermain sejak menit awal di Serie A, setelah sebelumnya melakukan debut lebih dulu sejak menit awal di Liga Champions. Saya senang bisa memainkan pertandingan Serie A pertama saya sebagai starter. Ini adalah liga yang berbeda dibandingkan liga lainnya, dan saya mencoba memberikan segalanya di lapangan. Saya menyukai gaya sepak bola positif di mana saya sering berada di kotak penalti lawan. Itu adalah pengalaman yang luar biasa dan menurut saya ini adalah pertandingan kandang yang terbaik. Saya berbicara dengan semua orang dan memiliki chemistry yang baik dengan rekan satu tim saya. Saya mencoba mendengarkan dan belajar sebanyak mungkin, terutama dari rekan-rekan back saya. Saya sedang belajar bahasa Italia yang saya gunakan di lapangan, namun saya belum merasa cukup untuk berbicara dalam wawancara. Terima kasih telah menonton channel Kabar Inter Milan. Sampai jumpa lagi di kabar-kabar Inter Milan selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel ini.